Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami, yaitu mengenai pendataan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama atau studi kasus aplikasi EMIS. Kami beranggotakan 5 mahasiswa, saya sendiri atas nama Mahdaliana, dan rekan saya yaitu Siti Yunihartanti, Diki Fernanda, Siti Nuraini, dan Claudio Mariam Azhara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi EMIS. Apa sih EMIS itu sendiri? Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Ditjen Pendidikan Islam, telah menerapkan kebijakan satu pintu di dalam pelaksanaan pendataan pendidikan Islam melalui sistem pendataan EMIS atau lebih dikenal dengan Education Management Information System, yang memiliki slogan dengan semangat satu pintu kita wujudkan data pendidikan Islam 100% valid. Sistem pendataan EMIS merupakan satu-satunya instrumen penjaringan data pokok pendidikan Islam resmi di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam. Seluruh jajaran Ditjen Pendidikan Islam pusat maupun daerah harus mendukung gerakan EMIS melalui sistem pendataan EMIS itu sendiri. EMIS adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, baik itu perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilakukan secara efektif. Dalam definisi lain, EMIS adalah sekelompok informasi dan dokumentasi yang terorganisasi dalam melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, analisis, dan penyebaran informasi yang digunakan untuk manajemen dan perencanaan pendidikan. Apa sih sistem EMIS itu digunakan untuk apa? Sistem EMIS itu digunakan untuk mengatur data dan informasi pendidikan di dalam jumlah besar yang dapat dibaca, diambil kembali, diproses, dianalisis, dan disajikan dan disebarkan. Ada beberapa istilah mengenai apa itu EMIS yang perlu dijelaskan di bawah ini. Yang pertama itu secara konseptual. Secara konseptual, Education Management Information System atau lebih dikenal dengan EMIS adalah sebuah metode manajemen formal dalam penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses pengambilan keputusan, perencanaan, pengembangan proyek, dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan. Menurut Schul, merupakan proses kesadaran manusia terhadap fenomena individual maupun sosial berdasarkan pemilihan satu atau beberapa alternatif sebagai jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Harold Kahns dan Chia, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai sesuatu cara bertindak, yakni inti dari perencanaan. Mungkin hanya itu penjelasan dari apa itu definisi EMIS yang sekarang sudah diaplikasikan di dunia di lingkungan Kementerian Agama. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Yunihartanti, yaitu menjelaskan tentang bagaimana sistem pendataan peserta didik itu sendiri. Mungkin hanya itu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari poin A, yaitu poin B terkait dengan sistem informasi pendataan peserta didik, yang dimana sistem ini merupakan sistem yang dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan MySQL.
Sedangkan dalam perancangan desain tampilan menggunakan Adobe Dreamweaver CS5. Sistem dirancang dengan menggunakan DFD, yaitu Data Flow Diagram. Sistem ini dibangun dengan tujuan untuk mempermudah TU dalam melakukan kegiatan pengelolaan data peserta didik. Fasilitas yang terdapat dalam sistem informasi ini adalah login staf TU untuk menginput data peserta didik baru. Selanjutnya, selain bertujuan untuk mempermudah staf TU, sistem informasi ini dalam melakukan kegiatannya juga mengharapkan memberikan nilai tambahan bagi administrasi dan menerapkan Papers Office disebutkan oleh Stephen dan Plew 2000. Informasi adalah sesuatu yang kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan database, penggunaan dapat menyimpan data secara terorganisasi. Database yang efisien menjadi kunci utama dalam pengaksesan database agar informasi yang diinginkan oleh lembaga pendidikan secara cepat dapat tersampaikan. Yang pertama adalah web application. Yang kedua ada PHP. Yang ketiga ada MySQL. Yang keempat ada basis data. Yang kelima adalah XAMPP. Yang keenam ada CSS. Yang ketujuh adalah diagram arus data. Oke, saya akan menjelaskan masing-masing dari tadi. Yang pertama ada web application, merupakan arsitektur web application meliputi client, web server, middleware, dan database. Client berinteraksi dengan web server secara internal. Web server berkomunikasi dengan middleware dan middleware yang berkomunikasi dengan database. Selanjutnya ada PHP, yaitu merupakan bahasa pemrograman pada sisi server yang memperbolehkan programmer. Yang ketiga ada MySQL, adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional. Yang keempat, basis data, yaitu komponen utama dalam membangun sebuah sistem yang menyangkut pendokumentasian data ke dalam sebuah database. Yang kelima ada XAMPP, yaitu salah satu paket instalasi, yaitu instalasi Apache, PHP, MySQL, yang secara instan dapat digunakan untuk membantu proses instalasi ketiga produk. Yang keenam ada CSS, yaitu versi HTML yang terdahulu web browser mengontrol tampilan dari setiap halaman web. Yang ketujuh ada diagram arus, yaitu ide dari suatu bagan yang mewakili arus data dalam suatu sistem, bahkan hal yang baru. Dalam diagram arus data ini terdapat poin-poin. Yang pertama adalah studi kelayakan, yang dimana langkah ini menjadi langkah pembuka penulis demi mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat diterapkan ke dalam sebuah basis data. Studi kelayakan juga merupakan langkah yang harus dilakukan oleh penulis untuk dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan data untuk dapat diterapkan ke dalam basis data yang ingin dibangun, yang termasuk kebutuhannya diantaranya perangkat keras atau dalam hal ini komputer. Selanjutnya perangkat lunak atau disebut software. Selanjutnya adalah pencarian solusi dari permasalahan yang ada sehingga mampu diterapkan ke dalam basis data. Yang kedua ada rencana pendahuluan. Yang ketiga ada menganalisa sistem. Yang keempat ada merancang sistem. Dan yang kelima ada analisis fungsional. Dengan saya Claudio Mariam Azahra akan melanjutkan membacakan poin C yang membahas tentang sistem pendataan guru. Latar belakang penggunaan komputer dewasa ini sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah ringan maupun masalah rumit. Di sekolah-sekolah menengah atas pun telah dimulai penggunaan komputer-komputer
Di rumah-rumah, di kantor-kantor, komputer dianggap sebagai kebutuhan seperti mesin TIK. Bagi generasi anak-anak sekarang, berada di sekolah menengah, penggunaan komputer sejalan dengan perkembangan pendidikannya. Tetapi, bagi generasi lanjutan, komputer merupakan suatu tantangan. Ini banyak disebabkan karena adanya kemampuan yang terbatas dalam melakukan pekerjaan, terutama dalam hal kecepatan, ketelitian, keterbatasan, sehingga mendorong untuk menggunakan alat bantu, khususnya komputer. Perancangan sistem informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahasa pemrograman, di antaranya Microsoft Visual Basic, Visual Database, maupun Clipper. Pada masa sekarang ini, pemrograman yang berbasis Visual Basic atau grafis lebih banyak diminati dan disukai oleh berbagai lembaga atau instansi. Mengapa? Karena pengembangan dan pengolahan sangat mudah untuk dilakukan dan tampilannya juga sangat menarik. Berikut adalah beberapa tampilan sistem pendataan guru. Yang pertama, ada diagram konteks. Yang kedua, DVD level O, seperti yang tampak pada gambar. Yang ketiga ada DVD level 1, proses data guru. Yang keempat, proses 8, laporan data guru. Yang kelima, tampilan login. Yang keenam, tampilan menu utama. Yang ketujuh, tampilan data guru. Yang kedelapan, tampilan input data guru. Dan yang terakhir, tampilan laporan data guru. Sekian sistem pendataan guru. Selanjutnya, sistem informasi sarana dan prasarana. Sistem informasi sarana dan prasarana merupakan sistem informasi yang berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pendataan sarana dan prasarana. Pada umumnya, sistem informasi sarana dan prasarana menangani pengelolaan data sarana dan prasarana yang meliputi proses pengadaan, pendistribusian, opname, perbaikan hingga pemusnahan sarana dan prasarana. Proses awal yaitu pengajuan usulan pengadaan sarana dan prasarana, kemudian pemeriksaan dan penyimpanan barang yang telah diterima dari hasil pengadaan, selanjutnya pendistribusian sarana dan prasarana ke gedung maupun ruang yang ada. Selanjutnya, opname sarana dan prasarana secara berkala, pengajuan usulan perbaikan terhadap sarana prasarana yang mengalami kerusakan, serta pengajuan dan pengadaan pemusnahan. Dari data-data tersebut, menghasilkan laporan dan grafik. Laporan yang dihasilkan diantaranya laporan daftar sarana dan prasarana keseluruhan atau berdasarkan periode tertentu, laporan mengenai pengadaan sarana prasarana, laporan pendistribusian sarana dan prasarana, laporan kondisi barang dari hasil opname, laporan perbaikan serta laporan penghapusan barang. Laporan dapat dicek serta secara keseluruhan maupun berdasarkan tahun atau program studi tertentu. Pada proses pengadaan terdapat beberapa jenis pengadaan, yaitu pengadaan aset tanah, pengadaan bangunan, dan pengadaan barang. Pengadaan aset tanah ditangani oleh yayasan secara langsung. Untuk pengadaan bangunan gedung, lembaga mengajukan usulan ke yayasan dengan dilampiri penjelasan mengenai rencana lokasi, gambar, peruntukan, sumber pendanaan, dan panitia pelaksanaan. Sedangkan untuk pengadaan barang dapat dilakukan melalui anggaran belanja tahunan, melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK, dan melalui dana hibah bantuan dari pihak ketiga. Pengadaan melalui perubahan anggaran keuangan dilakukan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang muncul pada saat tahun akademik sudah berjalan. Poin E yaitu sistem pendataan tenaga kependidikan,
yaitu tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, teknisi, pengelola kelompok belajar atau guru, dan tenaga kebersihan. Sistem pendataan tenaga pendidik meliputi yaitu persiapan, pelaksanaan, dan analisis hasil. Yang pertama dari sistem pendataan tenaga kependidikan ada persiapan, yaitu tahap awal penerjunan PLT di Dinas Pendidikan Kabupaten adalah pemantapan program dari berkoordinasi dengan pegawai dinas. Tahap persiapan kedua dilakukan dengan konsultasi kepada pegawai dinas yang bersangkutan dengan pelaksanaan validasi. Tahap ketiga yaitu menyiapkan format pengisian formulir dengan menyiapkan form berupa hard file maupun soft file yang dapat didownload oleh masing-masing satuan pendidikan di blok sub bagian umum dan kepegawaian dinas pendidikan. Tahap keempat yaitu melakukan sosialisasi validasi data dengan sasaran seluruh operator sekolah. Lalu yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan diawali dengan pengumpulan berkas-berkas yang telah disiapkan. Pengumpulan dilakukan di dinas dengan format hard file berbentuk lembaran yang dijilid dan soft file yang disimpan dalam CD atau flash disk. Setiap berkas yang dikumpulkan dicek kelengkapannya. Berdasarkan petunjuk pengumpulan validasi data kepegawaian yang telah dibuat, adapun petunjuk dapat dilihat pada lampiran. Tahap kedua dari pelaksanaan yaitu input data. Input data dapat dilakukan setelah beberapa berkas terkumpul. Proses input data diawali dengan menyiapkan database menggunakan Microsoft Excel. Database disiapkan dengan kolom-kolom diantaranya, yaitu yang pertama yang A, ada rekap pendidikan PNS dan non-PNS atau JTT. Yang B, rekap tenaga admin PNS dan non-PNS atau PTT. Yang C, rekap tenaga perpus PNS dan non-PNS atau PTT. Yang D, rekap tenaga laborat PNS dan non-PNS atau PTT. Berikut contoh pengisian rekap jumlah pendidikan dan tenaga kependidikan pada masing-masing sekolah di Kabupaten Klaten. Itu tabel pertama ada format, bisa dilihat ada format kolom pengisian jumlah pendidikan PNS dan non-PNS atau JTT. Terus lalu yang kedua, format kolom pengisian jumlah pendidikan PNS dan non-PNS atau JTT. Di sana ada dua contoh, bisa dilihat tabel dari dua itu, yaitu pengisian jumlah pegawai negeri sipil atau PNS diklasifikasikan berdasarkan golongan atau ruang dari SK pengangkatan terakhir dan pendidikan terakhir yang sudah berizin gelar. Lalu data dari setiap sekolah akan diinput sesuai dengan kolom yang ada dan jumlahnya akan diakumulasi pada kolom paling atas. Lalu tahap selanjutnya adalah mengecek kembali data yang di-entry atau controlling. Pengecekan ini dilakukan dengan meneliti kembali data mentah yang dikumpulkan setiap sekolah terhadap data yang diinput apakah sudah sesuai atau belum. Dalam proses ini dibutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Apabila terjadi kesalahan, hal ini akan berpengaruh pada tingkat akurasi data. Data ini yang nantinya akan digabungkan dan memasuki tahap selanjutnya, yaitu terhadap akumulasi data. Tahap akumulasi data yaitu suatu proses di mana semua data akan dihitung jumlahnya secara keseluruhan. Data yang dihasilkan yaitu jumlahnya. Yang dihasilkan yaitu jumlah tenaga pendidik baik PNS maupun JTT dan tenaga kependidikan baik itu PNS maupun PTT. Lalu yang terakhir, analisis hasil. Berdasarkan data yang telah diinput, tingkat keberhasilan program ini mencapai 92,5% dari total 99 SMP yang telah diproses dan 8 sekolah yang belum mengumpulkan data. Hasil yang diperoleh dari program ini adalah pemetaan dari jumlah pendidik PNS maupun GTT, tenaga admin PNS maupun PTT, tenaga perpustakaan, dan tenaga laboran.
Data ini yang kemudian akan dirinci berdasarkan SK pengangkatan golongan terakhir dari pendidikan terakhir yang telah berizin gelar. Terima kasih.